Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu berhala bangsa Israel yang terdapat dalam Perjanjian Lama adalah membuat sesuatu benda untuk menggantikan Allah. Kisah ini terjadi ketika umat Israel mendesak Harun untuk membuat sesuatu sebagai pengganti kehadiran Allah di dunia. Karena didesak oleh umat Israel, Harun pun mengumpulkan semua anting-anting emas dari istri dan anak perempuan bangsa Israel. Setelah mengumpulkan anting-anting emas itu, Harun membuatnya menjadi sebuah patung anak lembu tuangan. Dan Harun berseru, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Melihat itu, Allah menjadi murka dan hendak membinasakan bangsa itu. Saudara-saudariku yang tercinta, pada bacaan pertama, Rasul Paulus mengingatkan umat di Korintus untuk menjauhi penyembahan berhala. Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahan berhala bukan persembahan kepada Tuhan, melainkan persembahan kepada roh-roh jahat. Dan penyembahan berhala itu akan membuat mereka meninggalkan Tuhan.
Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga bukanlah orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," melainkan orang yang mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada zaman yang modern ini, godaan untuk menyembah berhala barangkali masih ada di lingkungan kita. Memang benar bahwa penyembahan berhala di zaman sekarang bukan lagi terbuat dari patung lembu tuayan seperti yang dilakukan bangsa Israel, melainkan muncul berbagai bentuk berhala baru. Salah satunya ialah uang atau kekayaan duniawi. Manusia zaman sekarang sering mengatakan bahwa uang adalah segalanya. Zaman sekarang telah banyak manusia mentuhankan uang dan melupakan Tuhan yang sebenarnya. Manusia lupa bahwa semua yang diterima manusia, baik kesehatan, keluarga, harta, dan sebagainya, adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Kadangkala manusia beranggapan bahwa semua yang mereka terima adalah usaha dan kemampuan dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama dan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa penyembahan berhala adalah tindakan untuk roh-roh jahat. Tindakan itu akan membuat kita menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita. Hal ini sangat tampak dari gejala yang tidak konsisten dari manusia dalam menjalankan keagamaannya. Maka sangat relevan kritik Yesus untuk kita refleksikan bersama. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Semoga lewat permenungan ini kita semakin sadar bahwa mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan adalah cara yang baik menyembah Allah yang benar. Maka iman kita tidak akan runtuh, iman kita tidak akan hancur seperti orang yang membangun rumah dengan dasar yang kokoh. Walaupun badai, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh. Saudara-saudari, kita percaya bahwa kita ingin membangun rumah di atas dasar yang kokoh dengan mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang kurang baik akan menghasilkan buah yang kurang baik. Maka mari kita menghasilkan buah yang baik. Semuanya kebenaran ini ada di tangan kita. Semoga kita bijak untuk mewujudkannya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari murid-murid-Mu dengan teladan yang membuahkan kebaikan. Kami mohon, ajarilah kami untuk tekun mendengar dan melaksanakan sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk melaksanakan sabda-Mu dalam tindakan konkret kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan,
Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.